Hai, ketemu lagi sama aku, Anissa Sabina Junia Putri, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di video aku, yang nantinya aku akan bawain topik yang relate banget nih sama kalian. Judulnya, mulai dise hasil pikir mengkose. Ada yang tahu maksudnya? Oke guys, yang dari Jawa mungkin tahu ya artinya. Bisa diartiin mulai dulu, hasil pikir nanti. Buat yang pengen tahu maksud lebih lanjut, yuk simak video ini. Oke, sebagai awalan, aku tanya dulu nih, adakah dari kalian yang sering menunda pekerjaan? Pasti ada ya, bahkan aku sendiri pun sampai sekarang masih melakukannya. Menunda pekerjaan menjadi salah satu hal yang mungkin hampir semua orang pernah melakukannya, meskipun cuma satu kali. Terlebih bagi siswa, kebiasaan menunda menjadi hal yang lumrah di kalangan siswa. Seperti ketika mendapatkan tugas sekolah, biasanya siswa akan mengumpulkan di akhir batas waktu pengumpulan. Ngaku kalian. Akan tetapi, ada juga yang memang suka dan mempunyai kebiasaan menunda tugas. Nyatanya, hal tersebut bukan hal yang baik untuk dibiarkan saja. Maka dari itu, perlu adanya kemampuan pengaturan waktu dengan baik, agar kegiatan yang dilakukan pun dapat berjalan dengan baik. Namun, nyatanya tidak semua pelajar dan mahasiswa memiliki keterampilan dalam memanajemen waktu dengan baik. Sehingga masalah pengaturan waktu menjadi persoalan bagi sebagian pelajar maupun mahasiswa. Menurut Darjameroh dalam Jannah 2014, menemukan bahwa banyak pelajar dan mahasiswa yang mengeluhkan tidak dapat membagi waktunya dengan baik dan merasa bingung kapan harus memulai dalam mengerjakan sesuatu. Hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai pekerjaan. Dan hal ini merupakan indikasi dari adanya perilaku menunda dalam menyelesaikan tugas. Kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan akademik seperti tugas, presentasi, serta ujian yang seharusnya diselesaikan dalam waktu tertentu dapat disebut prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan efektif, kesulitan dalam memotivasi diri sendiri yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, menimbulkan stres dan kecemasan, dan akhirnya mempengaruhi performa akademik secara keseluruhan. Memangnya, apa aja sih penyebab seseorang sering menunda pekerjaan? Menurut Ferrari, Johnson, dan McCown, 1995 menjelaskan bahwa penyebab perilaku prokrastinasi yaitu yang pertama, adanya pikiran yang tidak rasional dan prokrastinator, yaitu anggapan bahwa suatu tugas harus diselesaikan dengan sempurna. Yang kedua, malas dan kesulitan untuk mengatur waktu atau kurang menyukai jenis tugasnya. Yang ketiga, adanya kecemasan jika mengerjakan, mengingat semua kemampuan yang dievaluasi, ketakutan akan kegagalan, dan susah dalam mengambil keputusan, atau karena membutuhkan bantuan lain untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, terdapat punishment dan reward yang dapat menyebabkan prokrastinasi, sehingga merasa lebih aman jika tidak melakukan dengan segera, karena dapat menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu kurangnya pengamatan dari lingkungan seperti keluarga atau sekolah yang menyebabkan seseorang melakukan prokrastinasi. Kemudian tugas menumpuk terlalu banyak dan harus segera untuk diselesaikan, sehingga penundaan tugas yang satu dapat menyebabkan tugas lain tertunda juga guys. Kemudian, menurut Ferrari et al. 1995 juga terdapat beberapa ciri-ciri prokrastinasi akademik, yaitu melakukan penundaan untuk memulai atau menyelesaikan tugas yang dihadapi. Seseorang yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan. Namun, karena adanya berbagai alasan seperti tempo pengumpulan tugas masih lama, maka seseorang akan melakukan prokrastinasi akademik. Kemudian, keterlambatan mengerjakan tugas.
Orang yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Kemudian, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Seseorang prokrastinator memiliki kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan. So, buat kalian yang memiliki ciri-ciri seperti yang aku sebutin tadi, bisa dikatakan bahwa kalian seorang prokrastinator. So, buat kalian yang memiliki ciri-ciri yang aku katakan tadi, bisa jadi kalian dikatakan sebagai prokrastinator. Lantas, bagaimana cara mengurangi atau mengatasi kebiasaan prokrastinasi akademik ini? Kebiasaan prokrastinasi akademik pada individu dapat dikurangi jika individu dapat mengatur dirinya dan mau mengubahnya. Strategi yang dapat digunakan adalah dengan self-management, di mana individulah yang mengarahkan, mendorong, mengubah, dan mengontrol perubahan perilaku, tidak menunda tugas. Abdullah dan kawan-kawan dalam Jehana 2019 menyebutkan kalau self-management dapat mengatasi perubahan perilaku dengan tujuan agar individu dapat lebih mandiri sehingga mampu dalam memberikan penguatan dirinya sendiri untuk mengubah perilaku prokrastinasi akademik. Self-management dapat terjadi ketika siswa berusaha untuk memotivasi diri sendiri, mengatur semua unsur yang terkandung di dalamnya, mencapai apa yang ingin dicapai, dan mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik dengan tujuan agar individu dapat mengatur semua unsur yang terkandung di dalamnya seperti pikiran, perasaan, dan perilaku, hingga pada akhirnya individu dapat mencapai perkembangan yang optimal dan mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang berkaitan dengan penundaan tugas. Itu bisa juga dengan beberapa tips yang akan aku jelasin setelah ini. Yang pertama, atur skala prioritas. Penyebab paling umum dirasakan pada pelajar yang gemar menunda pekerjaannya adalah mereka sering kebingungan dalam menetapkan skala prioritas. Ketidaktahuan tersebut yang akhirnya membuat banyak pekerjaan menjadi tertunda dan tidak selesai di waktu yang telah ditentukan. Dibutuhkan manajemen waktu untuk menjamin adanya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam bekerja. Kalian bisa membaginya dalam beberapa pekerjaan. Mana saja yang harus selesai lebih dulu. Sebab tidak semua orang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Yang kedua, jangan meremehkan pekerjaan. Seseorang yang menganggap bahwa dirinya mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan, maka sesekali ia akan menganggap remeh pekerjaan tersebut. Sikap seperti inilah yang harus dihindari bagi pelajar, sebab hal itu akan membuat pelajar tidak semangat dalam mengerjakan tugas. Seseorang akan merasa lebih santai dan memilih untuk menunda tugas tersebut hingga batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Perlu diketahui bahwa istirahat yang cukup mampu membuat pikiran menjadi lebih fresh, lebih segar tanpa adanya beban. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa kualitas tidur seseorang akan berdampak besar terhadap produktivitas seseorang, termasuk juga suasana pikiran dan suasana batin. Selanjutnya, kelola waktu dengan baik. Metode ini dapat digunakan untuk mengurangi kebiasaan menunda tugas, yaitu mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Manajemen waktu yang buruk bisa menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kebiasaan menunda tugas. Tapi perlu dipahami bahwa metode ini tidak selalu bisa digunakan untuk mengatasi kebiasaan tersebut. Itulah tadi beberapa materi mengenai prokrastinasi akademik atau yang biasa disebut kebiasaan menunda belajar. Sesuai judulnya, mulai dhisik hasil pikir mengkose, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mulai dahulu hasil pikir nanti dapat menjadi pelajaran bahwa apapun yang ingin kalian kerjakan, maka kerjakanlah, mulai aja dulu. Jangan sampai menunda pekerjaan menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri kita.
Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. See you!